Sekelas tim Kementerian Agama mengatakan bahwa itu memang tidak lazim tapi tidak melanggar syariat. Wah, nauzubillahi min zalik. Ini syubhat yang sangat berbahaya bagi umat Islam di Indonesia. Kegiatan yang menurut di sebagian masyarakat itu tidak biasa, tapi dari sisi syariat, menurut kajian berbagai sumber ya tidak ada yang yang menyimpang itu dari syariatnya. Jadi lu yang bilang sesat itu bukan siapa-siapa. Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan aja kagak pernah ngomong kayak gitu. Lu siapa? Individu, masih di bawah mereka. Lu tuh masih keroco, masih di bawah mereka. Mereka aja nggak pernah bilang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada info baru nih ya. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Indramayu kembali lagi mendatangi Pondok Pesantren Al Zaitun. Ini nggak nanggung-nanggung karena yang datang kepala kantor wilayahnya langsung, ya, beserta tim lainnya juga. Tidak jelas apa tujuan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Indramayu mendatangi Al Zaitun ya. Apakah dalam rangka hanya silaturahmi saja ataukah dalam rangka untuk menasehati Pondok Pesantren Al Zaitun? Yang jelas bukan dalam rangka memberi sanksi atau menutup Pondok Pesantren Al Zaitun. Dari video-video yang kita lihat pun sepertinya Departemen Agama yang banyak dinasehati oleh Bapak Panji Gumilang. Jangan ikut orang-orang. Oh, iya. Departemen Agama memimpin orang-orang. Siap, Ya begitu, jangan dipimpin orang-orang. Kalau yang lain boleh. Ini departemen. Tidak boleh dipimpin orang, harus memimpin orang. Kan begitu kan? Siap, Sen. Sekarang mari coba kita simak ini ya pernyataan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat ketika mendatangi Pondok Pesantren Al Zaitun yang terletak di Indramayu. Ini ungkapannya, coba kita simak nih ya. Apa yang Bapak dapatkan selama kunjungan di Al Zaitun ini, Pak? Ada hal yang kami pelajari seperti kemandirian pesantren. Jadi santri itu bukan hanya menghafal kitab atau pelajaran agama, tapi di agrobisnis juga dipelajari, kemudian di teknik elektronik juga dipelajari. Jadi inilah menjadi salah satu program prioritas Kementerian Agama itu adalah kemandirian pesantren itu seperti ini. Baik. Tentang apa yang selama ini menjadi viral, gimana Pak tanggapannya, Pak? Ya, memang jadi kemungkinan jadi ada satu. Maaf ya, kok kayak ragu-ragu ngomong atau kayak maaf ini ya, kayak takut gitu ya. Ada apa sih? Coba kita lanjut lagi videonya. Itu kegiatan yang menurut di sebagian masyarakat itu tidak biasa, tapi dari sisi syariat, menurut kajian berbagai sumber ya tidak ada yang yang dikatakan menyimpang itu dari syariatnya, kan gitu. Tidak ada yang menyimpang dari syariat ya. Jadi yang viral-viral itu kata Bapak ini dari sisi kebiasaan memang tidak lazim, tidak pada biasanya, cuman dari sisi syariat katanya tidak menyimpang. Duh, coba kita simak lagi ya. Jadi hanya tidak lazim yang dilaksanakan kebiasaan di masyarakat. Hanya tidak lazim tapi tidak menyimpang katanya Bapak ini ya. Kalau saya lihat di sini tadi daftar namanya itu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat. Beliau selaku itu ya. Secara tidak langsung membenarkan lah ya, azannya semacam itu, sholatnya semacam itu. Bahkan tadi nih kita ulang lagi coba ya yang bagian ini. Tapi dari sisi syariat, menurut kajian berbagai sumber ya tidak ada yang yang dikatakan menyimpang itu. Dari sisi syariat tidak ada yang dikatakan menyimpang dari syariatnya, kan gitu. Jadi hanya tidak lazim yang dilaksanakan kebiasaan di masyarakat. Hanya tidak lazim tapi tidak menyimpang. Itu kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat. Apa yang bisa Bapak sampaikan kepada netizen, Pak, supaya tidak terjadi benturan-benturan di media sosial, Pak? Ini coba dengar ini. Apa ya? Jadi sebaiknya kita mengkaji
mencari literasi dari berbagai kajian literasi. Jadi kita tidak hanya melihat dari sisi sudut ilmu saja, tapi harus mengkaji berbagai macam literasi. Pak, mau dicari dari berbagai literasi manapun, mau cari dari berbagai referensi manapun, menggabungkan orang kafir di sholatnya umat Islam itu nggak boleh, Pak. Bapak mau cari dalilnya dimanapun itu tetap tidak boleh, Pak. Nggak bisa kita katakan itu hanya tidak lazim, namun tidak melanggar syariat. Tidak melanggar dari mana ada orang kafir di situ? Termasuk juga menjadikan wanita sebagai khotib sholat Jumat. Mau cari literasi, mau cari referensi dimanapun, tetap itu terlarang, Pak, di dalam agama Islam. Nggak ada, mulai zaman Rasulullah sampai zaman sekarang tidak pernah itu terjadi. Sekelas tim Kementerian Agama mengatakan bahwa itu memang tidak lazim tapi tidak melanggar syariat. Wah, nauzubillahi min zalik. Ini syubhat yang sangat berbahaya bagi umat Islam di Indonesia. Kegiatan yang menurut di sebagian masyarakat itu tidak biasa, tapi dari sisi syariat menurut kajian berbagai sumber ya tidak ada yang yang dikatakan menyimpang itu dari syariat. Dari hal ini juga santri Al Zaitun merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Panji Gumilang, statement-statementnya Bapak Panji Gumilang bukanlah sebuah penyimpangan karena dibenarkan oleh Departemen Agama atau Kementerian Agama. Ini videonya coba kita simak nih ya. Jadi lu yang bilang sesat itu bukan siapa-siapa. Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan aja kagak pernah ngomong kayak gitu. Lu siapa? Individu masih di bawah mereka. Padahal yang dibilang katanya Kementerian Agama kayak begini, mereka itu udah ahli di bidang masing-masing. Kalau seandainya lu masih ngeraguin dari kinerja mereka, lu siapa? Gue tanya. Lu tuh masih keroco, masih di bawah mereka. Mereka aja nggak pernah bilang seperti itu. Astagfirullahalazim. Yang mengatakan sesat itu bukan cuma saya, bukan cuma kita individu-individu ini, tapi investigasi dan penelitian MUI sejak tahun 2002 itu sudah ditemukan bahwa ada penyimpangan di dalam Pondok Pesantren Al Zaitun. Di antaranya tidak menganggap bahwa sholat itu adalah kewajiban, boleh mencuri harta orang lain, mengkafir-kafirkan kelompok di luar mereka. Banyak lagi hal-hal lainnya yang tampak secara jelas fakta di depan mata kita. Bagaimana mungkin santriawan santriawati diajarkan nyanyi lagu rohani umat Yahudi? Avenu shalom alehem, avenu shalom alehem. Salam Yahudi, ini apa maksudnya? Itu bukankah sebuah penyimpangan? Entahlah ini akan berakhir seperti apa nantinya. Yang jelas segala sesuatu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mendiamkan penyimpangan, orang yang membela penyimpangan, orang yang ikut serta menyuarakan penyimpangan, tentunya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang berusaha menegakkan kebenaran, membasmi penyimpangan, tentunya juga akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, jikalau melihat kemungkaran, cegahlah kemungkaran itu dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita. Tapi jikalau tidak mampu dengan kekuasaan kita, cegahlah dengan mulut kita, nasihati mereka. Tapi jikalau tidak mampu juga dengan mulut kita, cegahlah dengan hati kita. Ya minimal kita tidak condong pada kemungkaran tersebut. Jadi setidaknya dengan melihat penyimpangan-penyimpangan Ponpes Al Zaitun ini, kita sebagai rakyat biasa yang tidak punya kuasa apa-apa, ya jangan sampai hati kita condong juga kepada penyimpangan tersebut. Maaf jikalau ada kata yang salah. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.